Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Sri SS Tenkes. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan pertolongan persalinan normal pada usia kehamilan 3 bulan. Mendengar dan melihat tanda gejala kala 2 persalinan. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Menolong menggunakan celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Menggunakan penutup kepala, menggunakan masker, menggunakan pelindung mata, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Mengganti alas kaki menggunakan sepatu boot. Memasukkan spuit ke dalam partuset. Patahkan ampul oksitoksin. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Masukkan oksitoksin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Keluarkan ujung setengah koher, kemudian tutup kembali partuset. Informasikan kepada ibu dan keluarga bahwa akan dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kemajuan persalinan. Mendekatkan alat-alat yang akan digunakan. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari anterior ke posterior menggunakan kapas yang telah dibasahi air DTT.
Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan telah lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Periksa his ibu. Lakukan amniotomi saat his melemah. Pindahkan tangan kiri ke depan vulva. Kemudian lakukan amniotomi dengan hati-hati. Keluarkan kembali setengah koher dan letakkan di atas bengkok. Dekatkan bengkok. Kemudian tangan kanan melebarkan selaput yang tadi sudah dipecahkan dan pastikan tidak ada bagian-bagian janin yang ikut turun. Lalu periksa warna dan bau ketuban beserta estimasi jumlah ketuban. Dekontaminasi sarung tangan dan melapasnya secara terbalik dalam larutan klorin, kemudian mencuci tangan. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda untuk memastikan denyut jantung janin masih dalam batas normal. Lakukan selama 1 menit. Beritahu pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran dengan benar. Minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada saat ibu ingin meneran dan kepala janin terlihat 5-6 cm di depan vulva, letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu. Kemudian, letakkan alas pada bokong ibu. Dekatkan alat Partusek. Gunakan sarung tangan steril atau sarung tangan DTT pada kedua tangan. Letakkan duk steril atau kain bersih dan lipat menjadi sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal.
Setelah kepala lahir seluruhnya, periksa lilitan tali pusat. Tunggu kepala melakukan putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala secara biparietal, lalu lahirkan bahu depan, kemudian lahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang. Tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi hingga bagian atas. Penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki. Lakukan penilaian selintas, apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. Kemudian, periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada janin kedua atau kehamilan ganda. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitoksin agar uterus berkontraksi dengan baik. Suntikan oksitoksin 10 intraunit di sepertiga distal lateral paha. Aspirasi sebelum melakukan penyuntikan. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat lagi simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan pastikan tali pusat sudah terikat dengan baik dan benar. Gunting pengikat tali pusat apabila dirasa terlalu panjang. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit antara ibu dan bayi. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mami. Selimuti bayi dengan kain bersih dan hangat. Kemudian pasangkan topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Cek tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu uterus globuler, tali pusat bertambah panjang, dan adanya semburan darah tiba-tiba. Pindahkan klem tali pusat berjarak 5-10 cm di depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain meregangkan klem untuk meregangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, lakukan peregangan tali pusat terkendali dan satu tangan lainnya mendorong ke uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial.
Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan plasenta. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Lakukan selama 15 detik. Evaluasi kemungkinan laserasi pada dinding vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 atau 2 dan atau menimbulkan perdarahan. Lakukan identifikasi plasenta, mulai dari selaput plasenta, kemudian kotiledon. Pada sisi maternal, pastikan kotiledon utuh. Pada sisi fetal, periksa atau lihat insersi tali pusat. Kemudian diameter plasenta, lalu ukur panjang tali pusat. Dan yang terakhir adalah mengukur ketebalan plasenta. Tempatkan plasenta pada tempat yang telah disediakan. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Kemudian bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian dalam dan pakaian ganti yang bersih dan kering. Ibu merasa nyaman dan bantu ibu memberikan ASI. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian bersihkan apron menggunakan cairan atau semprotan larutan klorin. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin, kemudian membuka sarung tangan secara terbalik. Rendam sarung tangan di dalam larutan klorin selama 10 menit.
melepaskan semua APD yang digunakan oleh penolong persalinan.